Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan satu, saya sendiri Silvi Nur Aisyah, yang kedua Mukti Sri Lestari, yang ketiga Anissa Firly Mariska, yang keempat Vina Parimita Dewi, yang kelima Naufal Setio Taufikur Rohman, yang keenam Afifah Farah Rizky. Di sini kami akan mempresentasikan materi UJF ANOVA. Pokok pembahasan. Yang pertama pengertian ANOVA, yang kedua kegunaan ANOVA, yang ketiga ciri-ciri ANOVA, yang keempat jenis ANOVA, dan kelima contoh ANOVA. Pertama, pengertian ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Berbeda dengan independent sample t-test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. Kegunaan ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antar kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dari menolak H0 atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan antara sejumlah rata-rata populasi dengan cara membandingkan variansinya. Pembilang pada rumus variansi tidak lain adalah jumlah kuadrat skor simpangan dari rata-ratanya. Istilah jumlah kuadrat skor simpangan sering disebut jumlah kuadrat atau sum of squares. Jika jumlah kuadrat tersebut dibagi dengan n atau maka akan diperoleh rata-rata kuadrat yang tidak lain dari variansi suatu distribusi. Alasan penggunaan ANOVA. Pertama, memudahkan analisa antar beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan resiko kesalahan terkecil. Yang kedua, mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Bisa jadi meskipun secara numeris bedanya besar, namun berdasarkan analisa ANOVA, perbedaan tersebut tidak signifikan, sehingga perbedaan rata-rata bisa diabaikan. Sebaliknya, bisa jadi secara numeris bedanya kecil, namun berdasarkan analisa ANOVA, perbedaan tersebut signifikan, sehingga minimal ada satu rata-rata yang berbeda dan perbedaan rata-rata antar kelompok sampel tidak boleh diabaikan. Yang ketiga, analisis varians relatif, mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Selain itu, analisis ini juga masih memiliki keterkaitan dengan analisis regresi. Akibatnya, penggunaannya sangat luas di berbagai bidang, mulai dari eksperimen periklanan, psikologi, dan kemasyarakatan. Itu ANOVA satu jalur. Tujuan dari uji ANOVA satu jalur adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata. Sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi. Maksudnya dari signifikansi hasil penelitian, jika terbukti berbeda, berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan, atau data sampel dianggap dapat mewakili populasi. ANOVA satu jalur dapat melihat perbandingan lebih dari dua kelompok data. Perumusan HO sama dengan rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2 sama dengan rata-rata 3 sama dengan titik-titik sama dengan rata-rata N. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata hitung dari N kelompok. H1 sama dengan rata-rata 1, tidak sama dengan rata-rata 2, tidak sama dengan rata-rata 3, tidak sama dengan titik-titik, tidak sama dengan rata-rata N. Ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hitung dari N kelompok. 2. ANOVA 2 jalur. ANOVA 2 jalur yaitu pengujian ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria. Setiap kriteria dalam pengujian ANOVA mempunyai level. Tujuan dan pengujian ANOVA 2 jalur ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan.
Misal, seorang guru menguji apakah ada pengaruh antara jenis media belajar yang digunakan pada tingkat penguasaan siswa terhadap materi. Tujuan dari pengujian ANOVA 2 jalur adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Dari penelitian ANOVA, Uji analisis of variance memiliki ciri-ciri yaitu 1. Memiliki satu atau lebih variabel bebas atau dapat dikatakan faktor penyebab. 2. Memiliki satu atau lebih variabel respon atau dapat dikatakan sebagai efek dari adanya faktor. 3. Variabel respon berskala rasio atau interval, atau numerik atau kuantitatif. 4. Sampel diambil acak dan mewakili seluruh populasi. Jenis-jenis ANOVA. ANOVA terbagi menjadi dua kelompok yaitu single factor eksperimen atau analisa varian satu arah, two-way factor eksperimen, analisa varian dua arah. ANOVA satu arah atau disebut juga one-way analysis of variance adalah jenis uji statistik yang membandingkan varian dalam rata-rata grup dalam sampel sambil mempertimbangkan hanya satu variabel atau faktor independen. 2. ANOVA dua arah membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen yang selanjutnya disebut faktor. Contoh uji F ANOVA. 1. Contoh kasus dalam perhitungan analisis of variance ANOVA satu arah. Terdapat 4 metode diet dan 3 golongan usia peserta program diet berikut. Data rata-rata penurunan berat peserta keempat metode dalam 3 kelompok umur. Sampel 1, metode 1 4, metode 2 8, metode 3 7, metode 4 6. Sampel 2, metode 1 6, metode 2 12, metode 3 3, metode 4 5. Sampel 3, metode 1 4, metode 2 tidak ada, metode 3 tidak ada, metode 4 5. Apakah keempat metode diet tersebut memberikan rata-rata penurunan berat badan yang sama? Uji pendapat tersebut dengan taraf nyata 5%. Yaitu penyelesaian ANOVA dengan satu arah. 1. Merumuskan hipotesis dengan cara H0 sama dengan rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2 sama dengan rata-rata populasi 3. Setiap metode memberikan rata-rata penurunan berat badan yang sama. H1. Ada suatu metode yang memberikan rata-rata penurunan berat badan yang tidak sama. 2. Identifikasi model dengan cara pertama berdasarkan hipotesis yang digunakan yaitu membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok, maka metode yang mungkin digunakan adalah ANOVA. Kedua, sampel yang digunakan tiap kelompok berbeda perlakuan, sehingga tipe ANOVA yang digunakan adalah ANOVA satu arah. 3. Memeriksa asumsi ANOVA. Dalam metode ANOVA yang perlu diperhatikan ada 4 seperti pada keterangan di atas. Asumsi normal dan homogenitas antar varian kelompok harus terpenuhi. Dalam contoh ini kita asumsikan asumsi terpenuhi karena kita fokus pada langkah-langkah ANOVA satu arah. Kemudian kelompok yang dianalisis berasal dari kelompok saling bebas. Dan data yang digunakan adalah data rasio. Setelah asumsi ini terpenuhi, maka lanjut ke perhitungan selanjutnya kalau metode tersebut tidak diganti. 4. Menghitung F hitung melalui variabilitas, derajat bebas, dan kuadrat tengah. Pertama, jumlah kuadrat total. Kedua, jumlah kuadrat kolom. Ketiga, jumlah kuadrat galak dengan cara jika G sama dengan jika T dikurang jika K. Yang keempat, kuadrat tengah kolom dengan cara KTK sama dengan jika K dibagi K dikurang 1. Yang kelima, kuadrat tengah galat dengan cara KTG sama dengan
jika G dibagi N dikurang K. F hitung sama dengan KTK dibagi KTG. Perhitungan tabel ANOVA. Agar mempermudah perhitungan, kita menggunakan tabel berikut. Kolom pertama, sumber keragaman. Kolom kedua, jumlah kuadrat. Kolom ketiga, derajat bebas. Kolom keempat, kuadrat tengah. Kolom kelima, F hitung. Yang pertama, sumber keragaman yang berisi kolom dengan jumlah kuadrat jika K sama dengan 40,67. Dengan derajat bebas dB jika K sama dengan 4-1 sama dengan 3. Dengan kuadrat tengah KTK sama dengan 13,55. Dengan F hitung sama dengan 4,21. Yang kedua, galat. Jumlah kuadrat jika G 19,33. Derajat bebas dB jika G sama dengan 10 min 4 sama dengan 6. Kuadrat tengah dengan KTG sama dengan 3,22. Dengan F hitung dengan bernilai kosong. 3. Total. Jumlah kuadrat jika T sama dengan 60. Dengan derajat bebas dB jika T sama dengan 10 min 1 sama dengan 9. Dengan kuadrat tengah kosong, F hitung kosong. 6. Menghitung F tabel. F tabel pada alfa sama dengan 0,05, dB1 sama dengan 3, dan dK2 sama dengan 6 adalah 4,76. 7. Kesimpulan. Karena F hitung ada di daerah penerimaan, maka F hitung lebih kecil daripada F tabel. Maka H0 terima. Sehingga bisa disimpulkan setiap metode memberikan dampak rata-rata penurunan berat badan Dua arah tanpa interaksi. Contoh soal, seorang analis mempelajari premi untuk asuransi mobil yang dibebankan oleh sebuah perusahaan asuransi di 6 kota. 6 kota dipilih untuk mewakili ukuran yang berbeda. Faktor A, kecil, sedang, besar, dan daerah yang berbeda di negara bagian. Faktor B, timur, barat, selatan. Hanya ada satu kota untuk setiap kombinasi ukuran dan wilayah. Jumlah premi yang dibebankan untuk jenis pertanggungan tertentu dalam kategori resiko tertentu untuk masing-masing dari 6 kota diberikan dalam tabel berikut. Penyelesaiannya, 1. Menetapkan hipotesis faktor A, H0, A1, A2, A3, H1 sedikitnya ada satu mean yang berbeda. Faktor B, H0, B1, B2, B3, H1 sedikitnya ada satu mean yang berbeda. Statistik uji, tabel statistik uji. Cara penyelesaiannya dan rumus penyelesaiannya. Rumus dan cara penyelesaiannya. Tabel ANOVA dua arah tanpa interaksi. Sumber varian rata-rata baris, jumlah kuadrat 138,889, derajat bebas 2, rata-rata kuadrat 69,444, F hitung 0,544. Sumber varian rata-rata kolom, jumlah kuadrat 2038,889, derajat bebasnya 2, rata-rata kuadrat 1019,444, F hitungnya 7,978. Sumber varian galat, jumlah kuadrat 511,111, derajat bebas 4, rata-rata kuadrat 127,778. Total 2688,889, rata-rata bebas, derajat bebas 8. Kaidah keputusan perlakuan 1. Jika nilai FHB lebih kecil dari nilai tabel F005 dalam kurun 2,4, maka H0 diterima. Jika nilai FHB lebih besar dari nilai tabel F005 dalam kurun 2,4, maka H0 ditolak.
Perlakuan 2. Jika nilai FHB lebih kecil dari nilai tabel F005 dalam kurun 2,4, H0 diterima. Jika nilai FHB lebih besar dari nilai F005 dalam kurung 2,4, maka H0 ditolak. Kesimpulan, berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa nilai FHB 0,554 dan F0,05 2,4 sama dengan 6,944, sehingga FHB lebih kecil daripada F0,05 dalam tanda kurung 2,4, maka H0 diterima, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan mean dalam 3 jenis faktor A. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa nilai FHK sama dengan 7,978 dan F0,05 2,4 sama dengan 6,944, sehingga FHK lebih besar dari F0,05 2,4, maka H0 ditolak, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan mean dalam 3 jenis faktor B. ANOVA 2 arah dengan interaksi. ANOVA, contoh soal, terdapat 4 metode diet, 3 kelompok umur dan 3 ulangan. Berikut rata-rata penurunan berat badan setelah 1 bulan melakukan diet. Ujilah apakah penurunan berat badan sama untuk setiap metode diet, kelompok umur dan interaksi dengan tarif uji 5%. Merumuskan hipotesis. Hipotesis ANOVA kolom H0 sama dengan A1 sama dengan 2 sama dengan titik sama dengan AK. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode atau kolom. H1 dibagi A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan titik, tidak sama dengan AK. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode atau kolom. Hipotesis ANOVA baris H0 dibagi B1 sama dengan B2 sama dengan titik sama dengan BJ. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori umur atau baris. H1 banding B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan titik, tidak sama dengan BJ. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori umur atau baris. Hipotesis interaksi H0 sama dengan H0 banding AB11 sama dengan AB12 sama dengan titik sama dengan ABKJ. Tidak ada interaksi antara variabel metode umur. H1 banding AB11 tidak sama dengan AB12, tidak sama dengan ABKJ. Ada interaksi antara variabel metode dan umur. 2. Identifikasi model. Pertama, berdasarkan hipotesis yang digunakan yaitu membandingkan rata-rata lebih dari 2 kelompok, maka metode yang mungkin adalah ANOVA. Kedua, sampel yang digunakan tiap kelompok sudah dikategorikan sehingga tipe ANOVA yang cocok adalah ANOVA 2 arah. Kemudian dari tiap kategori tersebut dilakukan pengulangan sehingga kita menggunakan ANOVA 2 arah dengan interaksi. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa asumsi ANOVA. Dalam metode ANOVA yang perlu diperhatikan ada 4, yaitu asumsi normal dan homogenitas antar varian kelompok harus terpenuhi. Dalam contoh ini kita asumsikan asumsi terpenuhi karena kita fokus pada langkah-langkah ANOVA 2 arah dengan interaksi. Kemudian kelompok ini berasal dari kelompok saling bebas dan data yang digunakan adalah data rasio. Setelah asumsi ini terpenuhi, maka bisa lanjut ke perhitungan selanjutnya. Kalau tidak, maka bisa ganti metode. Yang keempat ialah menyusun atau mengkategorikan tabel data agar lebih mudah menghitungnya. Perhitungan ini agak berbeda dengan jenis ANOVA yang lain. Perhitungannya terpisah, yaitu sebagai berikut. Pada tabel tersebut diperoleh T11 dari baris 1 metode 1, yang cara perhitungannya semua data pada metode 1 dijumlahkan, sehingga menghasilkan T11 sama dengan 14. Begitupun selanjutnya sampai dengan baris ketiga metode 4, sehingga menghasilkan total baris pada baris 1 ialah 40.
total baris pada baris 2 ialah 38, dan total baris pada baris ketiga ialah 42. Kemudian semua baris pada kolom metode 1 dijumlahkan, dan diperoleh totalnya adalah 40. Pada metode 2, total kolomnya adalah 20. Metode 3, total kolomnya adalah 28, dan metode keempat, total kolomnya adalah 32, sehingga total kolom keseluruhannya adalah 120. Menggunakan tabel sebagai berikut. Pada tabel terdapat sumber keragaman atau SK yang terdiri dari kolom atau K, baris atau B, interaksi atau PK, dan galat atau G. Dan terdapat jumlah kuadrat atau JK, derajat bebas atau DB, kuadrat tengah atau KT, dan F hitung. Jumlah kuadrat pada kolom adalah 23,11. Derajat bebas pada kolom adalah 4 kurangi 1 sama dengan 3. Kuadrat tengah pada kolom adalah 7,70. Dan F hitung pada kolom adalah 3,04. Jumlah kuadrat pada baris adalah 0,67. Derajat bebas pada baris adalah 3 kurangi 1 sama dengan 2. Kuadrat tengah pada baris adalah 0,085. Dan F hitung pada baris adalah 0,13. Kemudian jumlah kuadrat pada interaksi yaitu 31,56. Derajat bebas pada interaksi adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Kuadrat tengah pada interaksi adalah 5,26, dan F hitung pada interaksi adalah 0,28. Kemudian jumlah kuadrat pada galat adalah 60,67. Derajat bebas pada galat adalah 3 dikali 4 dikali 2 sama dengan 24. Dan kuadrat tengah pada galat adalah 2,53. Sehingga total dari jumlah kuadrat adalah 116. Dan total dari derajat bebas atau DB adalah 3 dikali 4 dikali 3 dikurangi 1 sama dengan 35. Tabel kolom pada alfa 0,05, derajat bebas JKK sama dengan 3, dan derajat bebas JKK sama dengan 4 adalah 3,01. F tabel baris pada alfa 0,05, derajat bebas JKB sama dengan 2, dan derajat bebas JKK sama dengan 24 adalah 3,40. F tabel interaksi pada alfa 0,05, derajat bebas JK PK sama dengan 6, dan derajat bebas JKG sama dengan 24 adalah 2,51. Kesimpulannya, perhitungan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penurunan berat badan pada baris, kelompok umur, dan interaksi tidak berbeda atau masih dianggap sama. Hal ini terlihat dari F tabel untuk baris dan interaksi lebih kecil dari F hitung. Sedangkan rata-rata penurunan berat badan dalam kolom metode diet dapat dikatakan berbeda karena F tabel lebih besar dari F hitung. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.